Hai teman-teman ya, viral film tentang Ipar Adalah Maut. Aduh, saya mau cerita. Ini kejadian beberapa tahun lalu saat saya masih kuliah. Pada saat itu kan masih lugu-lugunya tuh saya sebagai mahasiswa. Dan saya punya sahabat yang kita kan sama-sama santri dulunya. Dan pas kita ke kota, kita kuliahlah di kota ini gitu ya. Dan saya kan masih kos-kosan tuh. Tapi sahabat saya ini yang sama-sama dari pesantren itu, dia tinggalnya sama bukan sama tapi memang rumah kosong, tapi itu rumah keluarganya. Dan kebetulan dalam situ ada satu keluarganya juga yang tinggal yang lebih duluan kuliah tuh di gitu, dan dia ikutlah di situ tinggal, jadi mereka berdua. Nah setelah itu lama kelamaan santai aja kita mah ya sekolahnya, dia juga santai aja, tapi sampai akhirnya kita melihat ada kejanggalan, bukan kita sih, lebih tepatnya teman saya akhirnya menyadari. Nah tapi awal-awal kita nggak nyadari bahwa ternyata ini ada kejanggalan hubungan dua orang ini. Nah jadi mereka ini ipar dengan adik ipar gitu. Singkat cerita, akhirnya berapa lama teman saya tinggal di rumah itu, yang mereka berdua seringlah datang kakak ipar gitu, yang otomatis dia tinggal di rumah itu gitu. Jadi saya juga kadang ketemu, saya kan nggak tinggal di situ tuh, tapi saya karena sahabat saya di situ, jadi ada waktu saya ke situ nginap gitu, dan akhirnya saya sering beberapa kali lah gitu ya melihat kasih kakak ipar itu datang nginap, bahkan dia kadang datang bawa anak gitu. Nah dan lucunya ketika dia datang di rumah itu, dia tidur di kamar teman saya yang di situ ada PC gitu ya. Jadi dengan alasan di situ ada PC dan memang keahliannya adalah teknologi informasi, kalau nggak salah seperti itu. Nah akhirnya teman saya pindah dong ke tempat kamar lain. Nah saya sebut apa ya, sebut saja namanya X gitu ya, si adik ipar ini X. Jadi si X ini bilang, oh ya kamu tidur di kamar saya saja, karena si kakak ipar mau tidur di kamar kamu yang ada PC-nya, karena dia nanti mau pakai tuh untuk kerja. Tapi lucunya setiap dia datang, mereka itu setiap malam sampai larut malam masih bercanda-canda dan berketawa-ketawa, sampai kita dengar loh biasa ketawa-ketawa mereka di kamar itu, sampai kita ketiduran di kamar yang satunya itu gitu. Dan kita tidak tahu lah apa yang terjadi setelah itu sampai larut malam. Begitulah terus terjadi sampai kita menganggap itu ya, karena waktu itu saya ngerasa masih lugu. Aduh, padahal saya pesantren harusnya paham ya bahwa mereka ini bukan mahram, minimal diingatkan. Tapi itulah kalau kita masuk karena hanya sekadar belajar, bukan memahami, itu bedanya ya, belajar dan memahami. Kadang-kadang kita hanya belajar tapi tidak memahami, jadi kita tidak mengaplikasikannya. Aduh, astagfirullah. Tapi intinya pada saat itu akhirnya lambat laun sampai pada masa si adik ipar ini sudah selesai kuliah. Dan ketahuanlah dari cerita pacar si adik ipar si X ini bahwa ternyata selama ini ada hubungan antara si kakak ipar yang selalu datang nginap di rumah itu dengan si X, si adik ipar. Dan pacarnya si X ini mengaku bahwa dia sudah biasa melakukan hubungan di luar batas dengan si X. Tapi satu sisi, si X ini punya hubungan dengan si iparnya. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau Rasulullah SAW itu memang sudah memperingati kita umat manusia untuk menghindari fitnah tersebut. Karena ada sebuah hadis, ini saya bacakan saja hadisnya ya. Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, hamu atau ipar adalah maut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang perlu dipahami bahwa ipar itu bukan mahram, bukan orang yang layak untuk melihat aurat kita, yang kita bisa mungkin berduaan dengan dia di dalam rumah, apalagi dalam kamar, itu nggak boleh, haram hukumnya, karena dia ajnabi. Dia termasuk orang yang bersifat asing kepada kita wanita muslimah. Jadi sifat orang asing ya, kita tidak boleh terlihat auratnya di depan mereka, tidak boleh berdua-duaan bersama mereka, kita tidak boleh berboncengan bersama mereka. Dan semua hukum-hukum berkaitan dengan non-mahram itu berlaku juga untuk ipar. Jadi jangan dengan alasan nih sepupu, keluarga dekat, suaminya kakak. Itu hanya suami kakak.
Jadi boleh saja kita melakukan hal-hal yang seperti mahram. No, itu tidak boleh. Ingatlah, itu menjadi awal dari bencana yang bisa menimpa siapa saja, bahkan mungkin orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya keimanan. Tapi iman itu bisa keluar dan masuk. Jadi kalau melanggar aturan Allah, ya berpotensi untuk terjebak pada hawa nafsu tadi. Aduh, nauzubillah min dzalik. Nah, makanya konsep Islam itu dia lengkap utuh, dia tidak hanya mengatur hubungan kemasyarakatan, tapi juga mengatur hubungan kita bahkan kepada ipar kita. Saking lengkapnya Islam. Dan Islam itu memang bukan sekadar agama ritual, tapi Islam itu agama ideologis yang di sana ada segenap aturan yang perlu kita kaji dan kita terapkan supaya kita bisa menikmati rahmatan lil alamin.